Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama aku Ihud Matas Pakaian, mahasiswa pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah buku yang akan kita review pada kesempatan kali ini yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan. Yang ini bukunya. Jadi buku ini teman-teman ditulis oleh Bapak Profesor Dr. Abdul Muin Sibuea, Master Pendidikan, dan Dr. Andus Dadang Mulyana, Master Pendidikan. Jadi teman-teman, kita akan mereview buku ini, di mana tampilan pertamanya seperti ini. Nanti akan kita taruh fotonya di samping video kita. Jadi buku ini akan kita review dari bagian terluar terlebih dahulu, di mana di tampilan luar buku ini dapat kita lihat bahwasanya buku ini cukup menarik dari segi sampul yang desainnya seperti ini. Jadi buku ini dapat dikatakan bagus. Pertama, kita review dulu dari pembuatan judul, yaitu Pengantar Kewirausahaan. Dari kata pengantar kewirausahaan, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya buku ini adalah sebuah pedoman gitu, pedoman dalam belajar tentang kewirausahaan yang lebih bagus tentunya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita cross check isi bukunya. Jadi teman-teman, buku ini terdiri dari 12 bab, yaitu membahas tentang konsep kewirausahaan hingga mengevaluasi hasil usaha. Jadi kalau kita ikuti seisi buku ini, bisa dikatakan jelas sangat luas pembahasannya. Kemudian ada beberapa pembahasan yang cukup menarik dari buku ini, yang tentunya tidak kita review secara keseluruhan, tapi kita akan mengambil materi yang lebih menarik menurut kita, yaitu saya di sini tertarik dengan pembahasan langsung saja di bab 3, yaitu tentang semangat wirausaha. Jadi di sini kita diberikan pemahaman tentang bagaimana kita menjadi seorang wirausahawan yang kreatif dan inovatif. Di halaman bab ketiga ini, tentunya di bab paragraf pertama, kita disuguhkan dengan apa yang dimaksud dengan kesulitan dan kemelut yang terjadi dalam kehidupan manusia, tentunya dalam kewirausahaan. Jadi dalam berwirausaha kita harus berani mengambil resiko dan tentunya tetap semangat gitu. Buku ini juga menjelaskan banyak tentang hasil-hasil wirausahawan dan bagaimana memotivasi diri, memotivasi dan membentuk sikap yang lebih profesional gitu. Kemudian diuraikan juga tentang motivasi mental, motivasi internal dan eksternal diri. Kemudian dibuat juga tentang motivasi dan imbalan yang akan tentunya kita peroleh dari usaha yang kita telah buat gitu teman-teman. Kemudian saya juga tertarik di pembahasan bab 7 tentunya, yaitu tentang peluang usaha. Jadi teman-teman, kita kan dalam berbisnis itu tentunya mengharapkan atau membutuhkan sebuah peluang dalam menjalankan usaha kita. Tanpa adanya peluang, maka usaha kita itu dapat dikatakan stagnan atau stay di situ saja dan tidak banyak perkembangannya maksudnya. Kemudian jika ada peluang, maka akan ada juga risiko usahanya gitu. Ada peluang yang kita dapatkan, maka tentunya akan ada juga risiko yang akan kita temukan dalam menjalankan usaha itu. Kemudian di sini kita diberikan juga pemahaman tentang faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Ada itu faktor keberhasilan usaha, di mana keberhasilan usaha di sini dijelaskan adalah suatu pernyataan adanya penyesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaan serta hasil yang didapatkan atau dicapai gitu. Kemudian faktor
pendukung keberhasilan usaha yang akan dirintis yaitu dari faktor manusia sendiri. Tentu kita pahami kalau usaha itu berjalan dengan bagus, tentunya faktornya dari manusia sendiri, dari jiwa sendiri gitu. Kalau kita ingin sukses, tentunya kita harus berusaha lebih maksimalnya lagi gitu. Kemudian faktor keuangan maksudnya teman-teman, jadi sejauh mana ekonomi kita telah berkembang gitu. Organisasi maksudnya di sini pergaulan kita, sampai di mana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita gitu teman-teman. Kemudian ada faktor perencanaan, seperti yang telah kita bahas di pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang business planning kalau tidak salah. Jadi di situ kan telah kita paparkan tentang perencanaan. Jadi perencanaan yang bagus itu akan menghasilkan suatu produk yang bagus dan menghasilkan konsep dan tataan pekerjaan yang bagus gitu. Kemudian faktor mengatur usaha, tentunya jika kita mampu mengatur usaha kita, maka akan lebih cepat lagi berkembang, dimana usaha akan mencakup banyak hal, diantaranya masalah penggunaan dan dana perusahaan gitu contohnya. Kalau kita telaten dalam mengelola dana perusahaan itu, maka akan lebih cepat lagi berkembang gitu teman-teman. Kemudian tentang faktor pemasaran ini juga butuh teman-teman, karena walaupun sebagus apapun produk yang telah kita ciptakan itu, kalau pemasarannya kurang tepat, perencanaan yang telah disusun kurang tepat, tentunya akan kurang bagus juga sih. Jadi kita harus mengetahui aspek-aspek perencanaan usaha, atau lebih tepatnya di video sebelumnya tentang business planning telah kita paparkan sangat bagus, dan buku ini memberikan pemahaman yang lebih lagi terhadap kita. Jadi teman-teman harus wajib memiliki buku ini ya teman-teman. Karena di sini dijelaskan bahwa tujuan usaha merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan perusahaan yang bersangkutan gitu. Jika tujuan usahanya memiliki target yang sifatnya bagus, maka akan bisa juga tercapai teman-teman gitu. Kemudian bentuk-bentuk badan usaha, tentunya teman-teman sudah lebih paham lah tentang bagaimana bentuk badan usaha, seperti jenis usaha perbengkelan, keteknikan, perindustrian, perniagaan, perhotelan, dan masih banyak lagi teman-teman. Kemudian tak kalah penting itu teman-teman, yaitu mengevaluasi hasil usaha. Tentunya ini bab terakhir teman-teman, di bab 12 itu kita harus mengetahui tentang rasio keuangan kita, di mana rasio keuangan banyak sekali jenisnya, karena rasio dapat dibuat menurut kebutuhan penganalisa. Jadi rasio ini bisa kita gunakan untuk menghitung neraca, rugi laba, dan membuat laporan tentang perkembangan usaha kita gitu teman-teman. Kemudian pengembangan kegiatan usaha ini teman-teman harus kita perhatikan juga bahwasanya kegiatan usaha yang dimaksudkan di sini tentunya adalah pengembangan kegiatan usaha melalui adanya komunikasi, di mana komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pernyataan informasi dari seseorang atau badan usaha kepada orang atau badan usaha lainnya. Jadi sangat dibutuhkan teman-teman dalam mengembangkan usaha ini adanya komunikasi yang bagus, sehingga terjadilah kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian kebijaksanaan dalam berkomunikasi juga sangat diharapkan teman-teman. Bijak, tentunya kita harus memiliki potensi dalam memikirkan apakah peluang usaha itu memang benar dapat membantu kita mendorong usaha kita, dan tanpa hal itu kita analisis, tentunya tidak akan berjalan dengan baik gitu. Jadi teman-teman, kesimpulan dari semua pengantar kewirausahaan ini dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan, tentunya buku ini sangat bagus ya untuk dimiliki. Jadi teman-teman haruslah memiliki buku ini untuk dipelajari, sembari kita dapat menyaksikan video-video tentang pengembangan bisnis dan menjadi seorang wirausahawan. Jadi teman-teman,
untuk kritik tentang buku ini, mungkin buku ini sangat cocok untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengetahui apa itu yang dimaksud dengan bisnis gitu, perencanaan bisnis dan lain sebagainya, tentang menjadi seorang kewirausahaan dan membangun sifat entrepreneurship yang bagus dalam jiwa seseorang pengusaha gitu. Yang menjadi kekurangan mungkin dalam buku ini dibuat ringkasan-ringkasan inti dari pembahasan yang telah dibuat, karena mengingat masih banyak teman-teman yang mungkin saja kurang lihai untuk membaca, sehingga kita langsung mengharapkan kesimpulan dari isi materi yang telah dipaparkan dalam buku ini. Kemudian ada baiknya dalam pembuatan buku ini dibuatkan suatu buku khusus tentang perencanaan kewirausahaan, agar teman-teman semakin mudah memahami tentang bagaimana konsep kewirausahaan. Mungkin dari review buku untuk hari ini demikian teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, like, komen, dan subscribe. Itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih.